Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di channel Yudi Al-Hadi Official, dan kita perlu memang banyak senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberikan banyak kenikmatan, ya, terutama kenikmatan dalam Islam dan iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan kita pun dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salam salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, manusia mulia yang ada di muka bumi ini, dan semoga juga salam ini tersampaikan pula kepada keluarga beliau, yaitu kepada istri, kepada anak-anak beliau, kepada cucu keturunan beliau, kepada sahabat, kepada para ulama, dan juga kepada kita yang mudah-mudahan bisa selalu menjaga iman kita, dan kita pun diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Kita berkumpul di akhirat kelak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat beriman, saya kali ini tidak sendiri. Saya bersama sahabat saya, sahabat lama ya, kawan seperjuangan. Kawan seperjuangan saya, kalau memanggil beliau ini ketua, ya, ketua, karena saya sempat nge-Grab ya dulu ya, dan beliau ini dulu ketua komunitas Grab di daerah saya, di Samarinda khususnya ya. Kita langsung berkenalan aja dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya ketua, tapi nama sebenarnya adalah Doni Jonathan Meyer. Tulisannya Major ya. Major. Saya itu baca Meyer. Meyer. Namanya unik sekali, sahabat beriman. Unik di sini pakai nama asing ya, nama asing, dan itu tidak Islami, gitu. Dan memang beliau ini adalah lahir dari keluarga mu'alaf ya. Dan Meyer ini sepertinya marga atau farm kali ya. Betul, betul. Nah, sambil dijelaskan kita berkenalan nih sama sahabat beriman baik. yang lagi menyaksikan tayangan ini. Baik, jadi Meyer saya dapatkan dari orang tua pastinya, dari sisi orang tua laki-laki, dari bapak ya. dari bapak, yang mana beliau itu keturunan Indo-Belanda. 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 Hindia-Belanda. Bukan. Oh, bukan. Indo-Belanda. Lain ya. Kalau India Belanda itu Papua. Iya. Jadi Indo-Belanda. Indo-Belanda yang mana kakek dan nenek dari bapak itu Belanda semua. Nah, bapak kelahiran Indonesia. Oh, lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia, di Kediri. Tapi kakek dan nenek Orang Belanda. Orang Belanda. Iya. Jadi bisa dibilang keturunan, bisa juga dibilang Belanda murni kan gitu. Iya, betul. Hanya karena lahir ya, numpang lahir lah hanya istilahnya. karena lahirnya di Indonesia. Iya. Tapi ini kenapa lemes suaranya? Gimana kabarnya nih? Baik, Sehat aja kan? alhamdulillah sehat. Sehat ya, Sehat. alhamdulillah. Ya, tapi kayaknya lemes ini. Ini apa? pengaruh cuaca ini. Oh iya, di sini cuaca lagi Pengaruh hujan. cuacanya Jadi lagi hujan. adem ya. Kita pakai jaket, dia juga pakai sweater, jadi adem gitu. Padahal biasa di Eropa pada. Udah ini. Udah Iya. nggak terbiasa lagi. Iya. Nah, dari orang tua yang tadi Belanda ya, wong Londo ya, kalau orang Londo ini. Londo. Nah, tapi wajahnya masih wajah ini ya. Nah, kalau yang di sini Londo Ireng. Londo Ireng. Jadi yang mu'alaf ini berarti bapak ya? Bapak yang mu'alaf. Bisa diceritakan nggak kenapa waktu itu mu'alaf? Mu'alafnya itu karena menikah dengan ibu. Itu pengakuan dari bapak waktu Ya, itu? memang pengakuan dari bapak. Dan memang ibu juga cerita gitu. Jadi waktu mau menikah itu diminta untuk
mengikuti keyakinan ibu dari pihak kakek Ibu ya. kakek dari ibu. Memang persyaratannya itu diajukan persyaratan, bukan dipaksa ya. Bukan dipaksa. Bukan dipaksa. Kalau mau ya kalau mau dulu, baru masuk Islam dinikahin. dulu. Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa kan gitu. Jadi Iya. bukan dipaksa. Iya. Berarti apa namanya, ditawarkan seperti itu, kemudian dengan sendirinya atau dengan kemauan sendiri, dengan kemauan sendiri masuk akhirnya Islam. masuk Islam. Iya. Wah, ini mungkin kalau ada beliau bisa kita ini ya. Ya saat ini Interview, beliau ada di wawancara. Belanda. Oh, masih di Belanda ya? Masih di Belanda. Masih ada ya Masih. di Belanda. Tapi sering kontak hubungan gitu. Iya, kalau sama saya masih jarang, sama kakak. Oh, jadi ngobrol sama Bapak pakai bahasa apa nih? Belanda apa bahasa Indonesia? Wah, mau bahasa Indonesia, bahasa Jawa justru. Oh gitu? Iya. Karena udah lama di Kediri gitu ya, Iya. jadi bisa bahasa Jawanya udah lancar ya? Udah lancar. Lancar. Iya. Tapi kalau Ibu? Kalau ibu suku Banjar. Suku Banjar tinggal di Balikpapan. Oh, sekarang di Balikpapan. Dua-duanya masih ada ya? Masih ada, alhamdulillah masih ada. Nanti lain kali mungkin kalau ada waktu kita bisa ngobrol mungkin ya sama orang tua Bang Doni Boleh. ini. Ya, kan? Cuma saya nggak bisa bahasa Belanda. Nah, ini menarik ya. Jadi Bang Doni ini lahir di keluarga mualaf ya, terutama Bapak. Yang kita mungkin penasaran, bagaimana sih kehidupan di keluarga mualaf ini? Apakah mungkin ya dari segi pendidikan ataupun dari pengajaran agamanya. Nah, itu bagaimana? Apakah didapatkan dari orang tua ataupun mungkin dari yang lain? Jadi kalau pendalaman, pengetahuan soal agama, yang pastinya dari segi bapak Agak kurang ya. agak kurang, karena memang ya yang namanya mualaf dia tidak terlalu bisa mendalami, dan sampai sekarang sih masih seperti itu. Oh. Ya. Iya. Kita dapatkan dari sisi ibu, juga dari sisi sekolah. Jadi itu yang dari pendidikan agama ini yang kita dapat ya dari sekolahan, juga dari ibu. Dari ibu. Iya. Lingkungan keluarga bagaimana? Ini kan biasanya ya kalau mualaf itu biasanya ada konflik, ada pertentangan, bahkan sampai ada yang diusir lah atau segala macam gitu ya. Nah, ketika keluarga dari pihak Bapak ini mengetahui kalau Bapak ini mualaf, itu responnya gimana waktu itu kira-kira? Pernah cerita nggak dari keluarga? Atau sampai sekarang bagaimana hubungan dengan keluarga dari pihak Bapak? Kalau setahu kami anak-anaknya sih nggak ada masalah sampai sekarang pun ya? baik-baik saja. Bahkan Alhamdulillah. Nenek saya dulu itu paling dekat dengan ibu saya. Jadi nenek saya yang dari pihak bapak itu justru lebih dekat dengan ibu saya. Oh, ini ya mertua lah ya, dari Ya. mertua ke ibu gitu ya. Itu justru lebih dekat, dan sangat menghargai pada saat buat acara atau apa. Mereka selalu sisihkan menu untuk yang beda keyakinan. Selalu ada toleransi lah Selalu ada toleransi. ya. Iya. Jadi hubungan itu tetap baik Hubungannya tetap baik. ya. Alhamdulillah. Karena gini, setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya atau sependek pengetahuan saya lah, Belanda ini kan mempunyai hidup yang liberal ya, liberal, dan bahkan kita pernah ingat dulu itu ada namanya karikatur Nabi Muhammad itu dibuat oleh orang Belanda. Betul. Iya kan? Perdana Menterinya waktu itu. Ya, dan itu kan menjadi satu apa namanya ya, stigma lah atau paradigma bahwa orang-orang Belanda ini seperti ini ternyata, dan mereka sangat memusuhi Islam. Tapi ternyata dari pihak keluarga yang memang orang Belanda tidak mempermasalahkan itu ya. Tidak, mungkin karena juga sudah berbaur dengan orang Indonesia dan udah tahu sistem kehidupannya di sini seperti apa. Jauh sekali bedanya dengan di Belanda. Oh iya.
Jadi selama ini tidak ada pertentangan ya. Tidak ada. Nah, kemudian dari keluarga sendiri itu berapa saudara kalau Bang Doni ini? Kalau saya 3 saudara. 3 saudara itu yang berarti ngikut bapak semua Islam gitu ya? Iya, 3 saudara ikut bapak semua yang Islam. Dan ada 2 itu yang beda ibu. Beda ibu. Jadi kakak, ada kakak 1 di atas sama adik paling bawah. Nah itu beda ibu. Beda ibu ya. Nah, kakak yang di atas ini juga mualaf. Juga mualaf baru-baru saja. Karena menikah dengan pria muslim, lalu mengikut masuk agama muslim sebagai mualaf, dan alhamdulillah juga sudah pergi ke tanah suci. Udah naik haji ya? Sudah naik haji. Alhamdulillah. Jadi bapak ini ada 2 istri. Istri yang pertama, 3 malahan ya? 3. Wah, satu lagi Bapak pas saya itu ini, 4. bapak saya koboi. Poligami ya. Karena kebetulan di Islam juga ya, memperbolehkan. Tapi bukan poligami sebenarnya. Kalau poligami kan masih bertahan istri-istrinya kan gitu. Oh iya. Nah, kalau bapak enggak, dia cerai resmi. Jadi dengan istri pertama cerai, tapi sudah dapat anak gitu ya. Iya. Waktu itu dalam posisi agamanya Kristen ya. Iya, betul. Jadi anak yang dari ibu pertama itu Kristen, ya si kakak tadi ya, Iya, kakak yang dari beda ibu tadi ya. Tapi itu udah masuk Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Yang adik memang udah Islam. Udah Islam ya. Mualaf juga atau gimana? Bukan. Oh. Karena memang ibunya juga Islam. Oh, tapi hubungan dengan semua keluarga baik-baik aja ya? Baik-baik saja. Bagus aja gitu ya? Dan tidak pernah mempermasalahkan agama ya? Enggak pernah. Bingung di keluarga saya nggak pernah ada yang mempermasalahkan agama ini, beda ini, beda itu, harus enggak. Malah justru saling support, saling menghargai. Iya, ini sebenarnya agak bingung juga nih saya mau nanya nih. Biasanya kan kalau mualaf itu kan ada konflik gitu kan. Biasanya seru di situ nanya-nanyanya. Nah, ini saya juga bingung. Tapi bingung di sini saya juga bersyukur gitu ya. Ternyata toleransi yang ada dalam keluarga Bang Doni ini luar biasa. Ya. Masya Allah. Ya, jadi tidak melulu bahwa agama itu menjadi suatu halangan untuk bisa berhubungan atau dalam keluarga itu kerabatan itu tetap terjaga. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian gini, ini kan Bapak masih di Belanda ya? Masih. Nah, kemarin sempat cerita sama saya itu, Bang Doni ini sempat di Belanda juga ya? Betul. Iya. Itu berapa lama itu waktu di Belanda? Saya 6 tahun kurang lebih, dari 2006 sampai dengan 2012 saya. 6 tahun, ini udah notok nih Belandanya ini. Udah notok nih. Dari segi logat aja kan sudah ke Belanda-Belandaan ya. Iya kan, tadi kita dengar bahasa beliau itu logatnya udah ke Belanda-Belandaan gitu kan. Enggak juga masih terbawa lah ya kan. Memang namanya 6 tahun itu bukan hal yang singkat gitu ya. Yeah. Bukan hal yang singkat. Jadi cukup lama. Kemudian juga pasti di sana itu mungkin Bang Doni bisa bercerita hidup di sana itu yang hidup yang hedonis gitu ya. Kemudian juga mereka menganut liberalis gitu ya. Liberalis. Nah, itu di sana itu kan lahirnya Islam nih ya kan, karena Bapak sudah mualaf. Nah, dalam keadaan Islam terus ke Belanda, itu gimana kehidupan di sana itu, Bang Doni? Kalau kehidupannya di sana ya super memang. Super apa ini? Super dikatakan sangat jauh berbeda dengan Indonesia. Oh iya. Yang pertama dari segi agama, mereka agamanya ada banyak. Banyak ya? Banyak sekali. Ya. Lalu tetapi yang dominan adalah Nasrani Kristen ya. Kristen itu Kristen, Protestan, Katolik atau apa nih? Katolik, Protestan, terus ada Yehova. Oh, ada juga Yehova di sana. Ada. Nah, itu yang suka datengin rumah tuh. Betul. Yehova, saya jadi ingat kasus saya kemarin. Itu yang suka datengin rumah itu Yehova itu. Di sana juga seperti itu. Ada ya. Bagi brosur dan lain sebagainya. Lalu kalau dari Islam sendiri ada dari Indonesia, ada yang dari Turki, ada dari Maroko,
ada dari Iran, Irak, terus ya, negara-negara Timur Tengah juga ada banyak di sana. Berarti untuk keagamaan sendiri seperti Islam lah ya, di sana itu masjid gimana? Masjid ada nggak? Nah, kalau di daerah saya itu di daerah South Rotterdam, itu Rotterdam Selatan, di Spijkenisse. Itu apa tidak namanya? ada. Spijkenisse. Spijkenisse. Ya. Betul ya saya nyebutnya. Betul. Spijkenisse. Spijkenisse ya toh. Salah beriman. Karena sebenarnya bahasa Belanda itu mudah. Mudah ya? Mudah. Bahasa Belanda itu mudah. Apa yang ditulis itu yang diucapkan. Oh iya Gitu. iya. Jadi di Spijkenisse itu untuk musola dan masjid itu tidak ada. Gitu. Kita harus jauh ke Rotterdam. Itu di sekitaran Stadion Feyenoord. Itu klub bolanya Iya. Yang merah putih itu ya, Feyenoord itu ya. Betul. Iya. Itu di situ ada satu masjid besar, Iya. tetapi tanpa ada azan. Oh, nggak boleh Jadi azan, azannya bukan tanpa ada azan, tapi azannya tidak berkumandang, tidak menggunakan speaker dan lain sebagainya. Oh. Jadi cukup di dalam ruangan saja. Nah, terus gimana nanti kalau taunya masuk waktunya gitu? Masing-masing punya jam lah. Oh gitu ya? Masing-masing pegang waktunya masing-masing. Iya. Jadi nggak harus dipanggil. Ya maksudnya dipanggil, tetapi tidak harus. Di kesadaran masing-masing lah ya. Kesadaran masing-masing, karena di sana memang dilarang. Iya. Untuk itu dilarang. Nah. Bahkan bukan hanya Islam yang dilarang azan. Untuk Nasrani juga lonceng itu dibatasi. Dibatasi tapi bukan nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi dibatasi. Tetapi kalau Islam memang nggak boleh. Nggak boleh ya. Memang nggak boleh. Tapi mereka lonceng boleh, cuma dibatasi ya. Lonceng boleh tapi dibatasi. Tetap ada berarti ya. Tetap ada. Jadi kalau hari Minggu itu, hari Sabtu, hari Minggu. Nah ini salah satu contoh ya bagaimana kalau Islam itu minoritas sebenarnya. Iya. Nah, akan terlihat bagaimana yang sebenarnya esensi daripada azan itu kan memanggil ya. Memanggil ketika sudah waktu masuknya waktu sholat ya. Azan itulah dikumandangkan untuk memanggil para jamaah yang umat Islam. Karena kita kan sebut hayya 'alas sholat. Ya kan, marilah kita sholat gitu kan. Nah, tapi di negara Eropa, terutama Belanda tadi ya, karena minoritas akhirnya harus mengikuti aturan daripada pemerintah di situ. Kerajaan ya. Kerajaan. Negara yang berbentuk kerajaan pemerintahannya ya. Nah, ini kita bicara agama tadi ya. Bagaimana mungkin sulitnya kalau kita di Belanda untuk beribadah. Karena kita harus tahu jam, terus tahu jam waktunya masuk sholat, baru kita ke masjid. Kemudian begini nih, kehidupan di sana, ini namanya Eropa ya. Kehidupannya kan bebas ini. Bebas sekali. Bebas-bebasnya atau bebas? Bebas sekali, bebas sekali ya. Apa aja nih bebasnya nih? Waduh. Apa sempat merasa semua kebebasan itu? Enggak semua. Tapi ada. Tapi enggak semua. Seru nih. Iya. Kita dengarkan. Karena pengalaman Bang Doni ini cukup lama, 6 tahun di sana. Pasti berbagai ya, kalau di sana cerita. itu kan seperti pertemanan itu kita tidak bisa dapat dari lingkungan kerja. Oke, lingkungan kerja. Iya. Tetapi pada saat di luar dari lingkungan kerja mereka udah jaga jarak gitu. Nggak ada seperti orang Indonesia yang di kerjaan kita temen, ntar di kerjaan kita bilang, ayo mampir ke rumah makan-makan itu. Nggak ada. Nggak ada ya? Ada. Jadi memang kerja udah. Sebatas itu ya? Sebatas itu. Jadi rata-rata mereka mencari pertemanan itu ya di kafe. Di kafe, di bar, di coffee shop, di tempat-tempat keramaian lah. Dan itu ya hanya teman untuk weekend saja. Lepas itu juga enggak. Karena memang karakternya orang-orang di sana adalah orang yang dingin. Bukan sama seperti orang Indonesia yang sama siapapun kita bisa ngobrol, sama siapapun kita bisa berteman gitu. Nah di sana enggak, beda sekali. Indonesia memang ramah-ramah ya. Iya. Makanya saya nggak betah di sana. Nggak betah di sana. Nggak punya teman berarti. Bukan nggak punya teman, kita di sini kebiasaan dengan
kumpul-kumpul di sana, Iya, nongkrong di betul, sana kan. betul. Saling ini, apalagi di Indonesia ini udah ada yang rame dikit mana itu yang kita datengin, udah banyak tuh teman kan Iya, gitu. betul. Nah, ngumpul biasanya ada aja, mungkin ada kesamaan sedikit, suka sama-sama suka bola gitu. Betul, Wah, udah akrab tuh kan. Kan Iya, gitu. iya. Kalau di sana enggak. Mau Iya. suka-suka sama suka bola kayak atau apa enggak ada. Nggak ada urusan Nggak ada. pokoknya. Tapi itu bukannya sikap profesionalisme ya kalau dalam pekerjaan? Kalau dalam pekerjaan iya, tetapi di saat di luar pekerjaan juga perihal tingkah laku itu juga seperti itu. Jadi sikapnya Ya Entah, lu gue memang gitu iya. ya, cuek gitu. attitude-nya bukan attitude yang Ketimuran lah ya istilahnya. ketimuran gitu. Jadi memang western ya. Iya. Memang western, jadi ya kita yang wajib memaklumi kan gitu. Karena kita juga minoritas di sana. Betul. Nah, itu. Tapi gemes nggak sih begitu tuh? Gemes sekali. Gemes sekali. Saya pernah kejadian Iya. ngajak ngobrol orang Heeh. itu di metro. Metro itu apa namanya, kereta kota. Iya. Nah, itu ngajak ngobrol, dan yang saya ajak ngobrol itu cuek gitu. Kesel malah. Dan yang lebih keselnya dia bilang, kamu siapa gitu. Oh. Itu, nah dari situlah saya oke, ternyata seperti ini. Nah yang kita sering dapetin ya kalau lagi ada kumpulan Indo. Iya. Jadi di sana ada kumpulan Indo yang setiap minggunya mereka bikin acara untuk dansa sama-sama, ada acaranya, ya nyanyi-nyanyi bareng dan sebagainya. Iya. Nah disitulah banyak orang-orang Indonesia. Baru Nah, dari situ kita belajar bahwa budayanya di Belanda itu sangat jauh berbeda. Iya. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya kita mau bersikap ramah, mau bersikap sopan Iya. gitu, ternyata mungkin Justru di sana dianggap dicurigain gitu. mungkin malah dianggap nggak sopan. kan Iya, ya. jadi justru dicurigain. Kok jadi terlalu baik kan? gitu. Iya. Nanti tahu-tahu ada maunya nih kan gitu. Nah, orang-orang sana itu seperti itu. Iya. Wah, terus ini belum ngomong kebebasan yang tadi itu, yang mana ini tadi itu? Kalau kebebasannya di sana, ya yang kita tahu bahwa di sana soft drug itu ilegal, legal. Ya, soft drug di sana ganja. Ganja ya? Ganja itu dijual belikan secara legal. Legal. Ada namanya coffee shop, itu jual khusus itu. Jadi kalau kita ke Belanda kita tanya coffee shop, itu hanya ada dua jenis. Coffee shop yang benar-benar kopi, yang kedua coffee shop untuk belanja ganja. Gitu. Ganja di sana dikonsumsi itu diisap atau di Dia diisap, cairan? ada beberapa macam, ada diisap, ada dibuat kue. Oh gitu. Ya, jadi ada yang di Amsterdam itu khususnya ada yang buat kue. Jadi seperti ya seperti bolu gitu. Mabuk dong gitu kalau makan itu. Mabuk Ya. Nah, ini itu dari coffee shop. Terus ada lagi dari ya?